Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Maraqil Ubudiyah. Kita telah sampai kepada perkataan musannif wa yulhika ay yaj'aluka syaitanu ghafilan. Setan akan melalaikanmu. Jadi kemarin dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya setan akan mengistidrajmu, yaitu menarikmu sedikit demi sedikit dengan tali tipuannya untuk supaya kamu sampai kepada kebinasaan yang dahsyat. Nah, cara yang dilakukan oleh setan ini adalah halus, yaitu keburukan tadi ditampilkan dalam bentuk kebaikan, yaitu setan tadi mendorongmu untuk mempelajari ilmu. Bahkan setan membisikkan kepadamu, membacakan kepadamu keutamaan-keutamaan ilmu. Akan tetapi setelah itu setan tadi memalingkan niatmu, yang harusnya niat mencari ilmu itu adalah untuk mencari ridha Allah. Setan palingkan niatmu tadi untuk mencari keduniaan. Wa yulhika, dan setan melalaikanmu an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man izdada ilman, siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, akan tetapi tidak bertambah petunjuknya, lam yazdad minallah, maka dia tidak bertambah kepada Allah, illa bu'dan, kecuali tambah jauh. Nah, di sini ini adalah ancaman dari Nabi SAW bahwasanya orang yang bertambah ilmunya akan tapi tidak bertambah petunjuknya, maka dia tidak tambah kepada Allah kecuali jauh. Wa yughfiluka syaitanu aidan, dan setan juga melalaikanmu an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyaddun nasi azaban, paling dahsyatnya manusia azabnya, ta'dziban, pengazabannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adalah alimun, seorang alim, lam yanfa'hullahu bi'ilmihi, yang Allah tidak memberikan manfaat kepadanya, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Ay lam ya'mal bihi, dia tidak mengamalkan ilmunya. Rawahu Tabaraniyu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani, wa Abdullah bin Adi, dan Abdullah bin Adi, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Lakin akan tetapi bilafzi, dengan lafaz lam yanfa'hu ilmuhu, ilmunya tidak memberikan manfaat kepada orang alim tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu katsiran, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak membaca fit doa, di dalam doa, ta'liman li ummatihi, untuk mengajarkan kepada umatnya. Nabi berdoa, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa huwa, adapun ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ma, ilmu, la yashabuhu amalun, ilmu yang tidak menyertai ilmu tadi amal. Ilmu yang tidak disertai amal itu ilmu yang tidak bermanfaat. Wa ma, dan ilmu, la yu'dzanu, yang tidak diperbolehkan, tidak diizinkan, fi ta'allumihi, di dalam mempelajarinya syar'an, secara syariat, yaitu seperti ilmu sihir. Auma, atau ilmu, la yuhadzibul akhlaq,
ilmu yang tidak bisa memperbaiki, ilmu yang tidak bisa untuk memperbaiki akhlak. Itu juga termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Tidak khusyuk untuk apa? Lidzikrika, untuk mengingatmu, wala lisima'i kalamika, dan tidak khusyuk untuk mendengar firmanmu. Nah, hati yang semacam itu adalah huwal qalbul qasi. Itu adalah hati yang keras. Wa amalin la yurfa, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari amal yang tidak diangkat. Ai raf'a qabulin, yaitu diangkat untuk diterima. Nah, kenapa tidak diterima? Liriyain, karena riya, au faqdi nahwi ikhlasin, atau ketiadaan semisal ikhlas. Liqauni sahibihi, karena orang yang memiliki amal tadi itu maghduban alaih, dimurkai. Kemudian wa du'ain la yusma, aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak diterima, yang tidak didengar. Ai layak baluhullah, yaitu doa yang Allah tidak terima, wala ya'tadu bihi, dan doa yang Allah tidak menganggap doa tersebut. Fakana ghaira masmu'in, sehingga karena doa tadi tidak dianggap oleh Allah, fakana ghaira masmu', doa tadi tidak didengar. Kenapa? Li khabthi sahibihi, karena buruknya orang yang berdoa. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, la yustajabu, dan aku berlindung daripada doa la yustajabu, yang doa tadi tidak diijabahi. Rawahu Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Abdullah al-Hakim an Anasin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Abdullah al-Hakim daripada Anas. Lakin akan tetapi biisqati, dengan menggugurkan lafadz wa qalbin la yakhsha. Artinya di dalam riwayat Ahmad bin Hanbal itu tidak ada lafadz wa qalbin la yakhsha. Wa yughfiluka syaitanu aidan, dan setan juga melalaikanmu an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, daripada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, marartu lailata usriyabi, aku melewati pada malam aku diisrakan, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, sampai kepada masjidil aqsa. Aku melewati biaqwamin, dengan beberapa kaum, tuqradu, yang digunting, syifahuhum, mulut-mulut mereka, bimaqarida min narin, daripada gunting-gunting neraka. Fakultu, maka aku berkata, man antum, siapa kalian? Qalu, mereka menjawab, kunna na'muru bil khair wala na'tihi. Kami dulu adalah orang-orang yang merintahkan kepada kebaikan, wala na'tihi, akan tetapi kami tidak melakukannya, tidak melakukan kebaikan yang kami perintahkan. La naf'aluhu, kami tidak melakukan kebaikan. Wa nanha nisyar, dan kami dulu adalah orang-orang yang mencegah daripada keburukan. Wa na'tihi, akan tapi kami justru yang melakukan keburukan tersebut. Wa fi Sirajil Munir, dan di dalam kitab Sirajil Munir li Syarbini, milik Imam Asy-Syarbini, ruwiya, diriwayatkan, an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Ra'aitu lailata usriyabi. Aku melihat pada malam aku diisrakan, melihat rijalan beberapa orang, tuqradu shifahuhum, yang mulut-mulut mereka itu digunting, bimaqarida min narin, dengan gunting-gunting neraka. Qultu, maka aku berkata, man haula'i ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Qala, maka malaikat Jibril menjawab, haula'il khutaba'u min ummatika, mereka adalah para tukang khutbah daripada umatmu. Ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum, mereka merintahkan manusia dengan melakukan kebaikan, wa yansawna anfusahum, akan tetapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Wa hum, sedangkan mereka itu yatlunal kitab, itu membaca kitab, yaitu Al-Qur'an. Fa'iyaka, hindari olehmu, ay fahdharka, hindari olehmu, ya miskin, wahai orang miskin, ay ayyuhadzalil ad-da'if alladzi la fitnatalah. Yang dimaksud dengan miskin adalah ayyuhadzalil, wahai orang yang hina, ad-da'if, lagi lemah, alladzi la fitnatalah, yang tidak ada kecerdasan padanya. Hindari olehmu antudzaina, daripada engkau tunduk, bidhammita, dengan dibaca dhammah taknya, wa kasril ain, dan dengan dibaca kasrah ainnya, antudzaina, ai tangqada, yaitu engkau tunduk. Hindari olehmu daripada engkau tunduk, litazwirihi, ay litazyini syaitan al-kadhiba alaika, engkau tunduk kepada penghiasannya setan, al-kadhiba, akan kebohongan, alaika, atasmu, wa tatadalla, sehingga engkau sampai, ay tasilu, engkau sampai, wa fi nuskhatin, dan di dalam satu naskah, fayudlika, sehingga setan tadi menyampaikanmu, bihabli ghururihi, dengan tali tipuannya. Wa idza kana ta'allumul ilmi, maka jika adanya mempelajari ilmu, wa su'ali anhu, dan bertanya tentang ilmu, itu hukumnya adalah wajiban, wajib, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahla dzikri. Yang dimaksud ahla dzikri di sini ay al-ilm, yaitu orang-orang yang ahli di dalam bidang ilmu. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Fal amalu bil ilmi, maka adapun mengamalkan ilmu, ba'dal ilmi, setelah mengetahui, itu wajibun. Jadi mengetahui ilmu setelah kita tahu ilmunya, maka itu hukumnya adalah wajib. Fayuqalu, maka dikatakan, wailun, celaka, ai adzabun, siksaan, wahalakun, dan kebinasaan. Atau maknanya wail tadi adalah wadin fi jahannam, yaitu satu lembah yang berada di neraka jahannam. Kama qalahu Syarbini, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syarbini. Kecelakaan tadi, wailun, kecelakaan tadi, lil jahil, bagi orang yang bodoh, haitsu lam yata'allam, di mana dia tidak belajar. Kecelakaannya tadi, marratan wahidan, satu kali, fi umrihi kullih, pada seluruh umurnya. Wa wailun, dan celaka,
lil alim bagi orang alim haitsu lam ya'mal di mana dia tidak mengamalkan bima alima dengan apa yang dia ketahui. Celakanya tadi alfa marratin 1000 kali. Masalan misalnya. Wa yuqalu dan dikatakan aidan juga wailun lil alim celaka bagi seorang alim haitsu lam ya'mal di mana dia tidak mengamalkan bima alima dengan apa yang ia telah ketahui. Celakanya tadi 70 marratan 70 kali. Faqauluhu adapun perkataan musannif alfa marratin itu yata'allaqu biqaulihi jadi dzaraf alfa marratin ini berhubungan biqaulihi dengan perkataan musannif lam ya'mal. Sehingga maknanya adalah ketika dia tidak mengamalkan apa yang dia tidak ketahui 1000 kali, orang alim tadi celaka. Ketika dia tidak mengamalkan apa yang dia tidak ketahui 1000 kali, tidak mengamalkannya tadi sebanyak 1000 kali, orang alim tadi celaka. Wakadha begitu juga qauluhu perkataan musannif maratan wahidan tadi, fahuwa adapun perkataan maratan ini itu muta'alliqun biqaulihi itu berhubungan biqaulihi dengan perkataan musannif lam yata'allam. Sehingga maknanya adalah ketika dia tidak belajar sekali saja, maka orang bodoh tadi itu celaka. Wa huwa adapun penjelasan ini itu azharu lebih jelas, wa ahsanu dan lebih baik. Wa yajuzu dan boleh ayyakuna kullun minadz-dzarfain dan boleh adanya masing-masing daripada dua dzaraf yaitu alfa marrah tadi wa marratan wahidan itu muta'alliqan itu berkaitan biqaulihi dengan perkataan musannif wailun fil maudi'ain pada dua tempat. Jadi boleh adanya dua dzaraf alfa marrah dan marratan wahidan tadi itu berta'alluq dengan wail. Idza kana bi makna azabin wa halakin apabila wail tadi itu maknanya azab dan kebinasaan. Sehingga maknanya adalah kebinasaan satu kali bagi orang bodoh yang tidak belajar dan kebinasaan 1000 kali bagi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Wala yajuzu dan tidak boleh dzalika hal itu yaitu lafadz alfa marrah dan marratan wahidan tadi itu tidak boleh berta'alluq dengan wail apabila idza kana bimakna wadin apabila wail tadi itu maknanya adalah wadin lembah. Kenapa tidak boleh? Li'annahu ismu dzat karena wadin tadi adalah isim dzat. Wa hina idzin dan ketika maknanya seperti itu maka yakunu adzabul alim a'zama min adzabil jahil. Maka ketika maknanya seperti itu, maka adanya azabnya, siksanya orang alim itu lebih besar, lebih dahsyat daripada siksaannya orang yang bodoh. Yaitu ketika dzaraf tadi dita'alluqkan kepada wail yang maknanya azab. Ketika dua dzaraf tadi itu dita'alluqkan, dihubungkan dengan wail yang maknanya azab, maka azabnya orang alim itu lebih besar, lebih dahsyat daripada azabnya orang jahil. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.